Di tahun 2020 ini banyak kamera baru berkeluaran di Indonesia, baik kamera DSLR, mirrorless maupun pocket. Dan harganya cukup dari ada yang murah sampai yang mahal. Tapi tidak semua orang mampu untuk membeli kamera-kamera terbaru tersebut. Nah, bagaimana kalau kita membahas tentang kamera tahun 2008? Masihkah kamera-kamera tahun 2008 mampu beradaptasi di tahun 2020? Salah satunya adalah Canon EOS 1000D yang di depan saya ini. Di tangan saya kali ini ada Canon 1000D. Canon 1000D ini adalah kamera Canon keluaran tahun 2008. Dulu harga barunya ini sekitar 5-6 juta rupiah. Nah, sekarang di tahun 2020 kalau kita lihat Bukalapak atau Tokopedia, harganya ini second hanya sekitar 1.600.000 sampai 2 juta rupiah. Di pembahasan kali ini, Canon 1000D ini akan saya gabungkan dengan lensa fix 50-1,8 yang seri STM. Jadi kali ini kita akan nanti ngambil hasil contohnya 1000D nya digabung dengan lensa 50 STM. Untuk fitur Canon 1000D ini fiturnya ya fitur standar, dimana speednya itu kalau di 1000D dia sampai 1/4000, dan untuk low speednya dia sampai 30 detik. 30 detik kalau kita mau foto ya malam, slow speed pada malam hari, bintang, astronomi dan lainnya. Dan untuk ISO 1000D ini ISO-nya auto 100, 200, 400, 800 dan 1600. Jadi maksimal ISO-nya dari Canon 1000D ini cuma sampai di 1600. Untuk hasil gambar 1000D juga punya pilihan JPEG dan RAW. Mode 1000D juga hampir ada di semua kamera Canon lainnya seperti full auto, P, TV untuk fokus pengendalian speed, AV untuk fokus pengendalian diafragma, dan M untuk manual di mana speed dan diafragma diatur secara pribadi. Juga ada mode-mode lain seperti portrait, landscape, makro, gambar orang berlari, sport gitu. Nah, tapi saya hampir tidak pernah menggunakan menu ini karena dengan menu P atau program itu sudah cukup membantu kalau kita tidak mau ribet dalam pengaturan speed, diafragma dan lainnya. Kalau kita lihat foto-foto di sosial media, banyak foto-foto yang diedit, baik editnya minor sampai edit yang ekstrim ya, mungkin berubah warna, penambahan noise atau lain-lainnya. Kita nggak tahu itu fotonya dari mana. Apakah dia foto dari handphone, DSLR, pocket atau mirrorless, kita nggak tahu. Kita cuma melihat hasil akhirnya, wih fotonya keren nih, wih fotonya cakep nih gitu. Kita nggak ngelihat itu dia motelnya pakai apa. Nah, seperti yang saya bilang di awal, masih bisakah Canon 1000D ini beradaptasi di tahun 2020? Masih menjualkah foto-foto yang diambil dari Canon 1000D ini untuk ditaruh di sosial media? Kali ini kita akan foto beberapa objek dengan 1000D, tentunya dengan lensa fix 50-1,8 STM ini. Kali ini kita akan foto di rumah contoh Urbana by Habitat di Medan, Figureland. Jadi kita akan foto di lokasi rumah ini. Nanti hasilnya pasti kita akan edit, karena edit itu penting. Kita akan edit sedemikian rupa sampai foto ini sesuai dengan selera kita, dan kita akan coba post di sosial media. Masih bagus atau tidak, layak atau tidak. Objek yang akan kita foto kali ini adalah roti dan sayur-sayuran segar yang ada di depan saya. Sebenarnya nggak segar sih, ini semua adalah properti dari perumahan Habitat ini. Ini plastik sebenarnya ya. Ini terong, ini apa itu saya nggak tahu namanya apa. Dan ini ada roti. Kita akan coba motret objek-objek berikut ini. Objek-objek yang disediakan, objek-objek yang ada di depan kita. Nah, berikut adalah hasil setelah foto-foto tersebut diedit. Kali ini saya editnya pakai Adobe Lightroom.
Setelah kita melihat hasil-hasil foto tersebut, saya menyimpulkan bahwasanya foto dari Canon 1000D ini masih worth it, masih layak untuk digunakan di tahun 2020 kalau kamu mau mempostingnya di sosial media. Kalau kamu mau foto-foto kamu ini ya punya bokeh yang berbeda karena kamu pakai lensa fix atau lensa lainnya, kamu punya ciri khas yang berbeda. Tinggal kamu nanti ngeditnya itu gimana biar lebih variatif, biar lebih bagus lagi. Kan orang seperti yang saya bilang tadi, orang tuh jarang melihat dia motretnya dari apa. Mereka akan melihat hasilnya seperti apa gitu. Jadi 1000D ini masih worth it lah kita pakai di tahun 2020 dengan beberapa editan, dengan beberapa angle. Di pembahasan kali ini saya nggak membahas detail speed dan diafragmanya berapa. Saya yakin kamu udah pada tahu ngatur speed dan diafragma. Kalau misalnya nggak tahu, kamu bisa ngelihat dari channel-channel YouTube yang lain untuk penggunaan dasar dari DSLR, bagaimana speed dan diafragma. Kali ini saya cuma membahas foto dari Canon 1000D ini masih layak untuk dipakai di tahun 2020. Demikian pembahasan kita tentang Canon 1000D. Kalau kamu punya ide, punya sesuatu gagasan yang mau dibahas tentang perfotografian, boleh tinggalkan komen di channel YouTube kita. Oke, sampai jumpa.